Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mariatul Leli Oktaviani dari kelas perpajakan B, NIM 185201201. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 21 pegawai tidak tetap. Lalu yang pertama saya akan menunjukkan mengenai peta konsep dari PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Yang pertama ada pengertian atau definisi, lalu yang kedua ada dasar aturan atau hukum, lalu yang ketiga ada subjek pajak, lalu yang keempat ada objek pajak, lalu yang kelima ada cara menghitung, lalu yang keenam ada contoh kasus dan penyelesaian, lalu yang terakhir ada integrasi Islam pada pajak. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian dari PPh pasal 21 itu sendiri. PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 32 PJ tahun 2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek pajak dalam negeri. Adapun perlakuan atas PPh pasal 21 sangat bervariasi tergantung pada jenis penghasilannya. Ada berbagai kategori jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 seperti penghasilan bagi pegawai tetap, lalu yang kedua ada penghasilan bagi pegawai tidak tetap, lalu yang ketiga ada penghasilan bagi bukan pegawai, lalu yang keempat ada penghasilan yang dikenakan PPh 21 final, dan yang terakhir ada penghasilan lainnya. Di sini saya akan membahas mengenai poin kedua yaitu penghasilan bagi pegawai tidak tetap. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian dari pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 16 PJ tahun 2016 adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Adapun dasar aturan atau hukum dari PPh pasal 21 itu sendiri, terutama pada PPh pasal 21 pegawai tidak tetap, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sampai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Lalu yang kedua ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK 03 Tahun 2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Lalu yang ketiga ada Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 16 PJ tahun 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyotoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Lalu yang keempat ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 PMK 010 tahun 2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang pajak penghasilan. Lalu yang kelima ada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Lalu yang terakhir ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 03 Tahun 2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan secara sekaligus. Selanjutnya ada subjek pajak PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Subjek pajak pada PPh pasal 21 pegawai tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jam pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Pegawai tidak tetap itu sendiri terdiri dari tenaga kerja lepas atau pemagang atau calon pegawai yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Lalu selanjutnya ada objek pajak pada PPh pasal 21 pegawai tidak tetap, yaitu ada 5 jenis. Yang pertama ada upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan upah dibayarkan secara bulanan. Yang pertama ada upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian. Lalu yang kedua ada upah mingguan, yaitu upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan. Lalu yang ketiga ada upah satuan atau
imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan. Lalu yang keempat ada upah borongan, yaitu upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Lalu yang kelima ada upah yang dibayarkan secara bulanan, yaitu upah atau imbalan diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara bulanan. Selanjutnya ada tarif dan dasar pengenaan pajak pada PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Nah, di sini pada tabel ini telah dijelaskan bahwa yang pertama ada jumlah penghasilan harian. Jumlah penghasilan harian apabila tidak mencapai 450.000 dan penghasilan kumulatif sebulannya tidak mencapai 4.500.000, maka tarif dan dasar pengenaan pajaknya tidak dipotong pada PPh pasal 21 itu sendiri. Lalu apabila jumlah penghasilan harian melebihi 450.000 dan penghasilan kumulatif sebulannya tidak mencapai 4.500.000, maka tarif dan dasar pengenaan pajaknya sebesar 5% kali upah dikurangi 450.000. Yang ketiga ada jumlah penghasilan harian yang apabila tidak melebihi 450.000 dan penghasilan kumulatif sebulannya mencapai lebih dari 4.500.000, maka tarif dan dasar pengenaan pajaknya sebesar 5% kali upah dikurangi PTKP per 360. Lalu yang keempat ada jumlah penghasilan harian apabila mencapai 450.000 dan penghasilan kumulatif sebulannya melebihi 4.500.000, maka tarif dan dasar pengenaan pajaknya sama seperti yang di atas, yaitu 5% kali upah kurangi PTKP per 360. Lalu selanjutnya jumlah penghasilan harian apabila tidak melebihi 450.000 namun penghasilan kumulatif sebulannya mencapai 10.200.000, maka tarif dan dasar pengenaan pajaknya berdasarkan tarif pada UU PPh pasal 17 ayat 1 huruf A atau sebesar tarif 5%. Lalu yang terakhir, apabila jumlah penghasilan hariannya melebihi 450.000 dan penghasilan kumulatif sebulannya lebih mencapai 10.200.000, maka tarif dan dasar pengenaan pajaknya sama dengan yang seperti di atas, yaitu tarif pada UU PPh pasal 17 ayat 1 huruf A, yaitu atau sebesar 5%. Yang pertama, saya akan membahas mengenai cara menghitung PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Secara umum, rumus cara menghitung PPh pasal 21 sebagai berikut. PPh 21 sama dengan tarif pajak kali dikurung penghasilan kurangi pengurang, tutup kurung. Nah, bagi pihak penerima penghasilan yang belum memiliki NPWP, perhitungan dilakukan dengan mengalihkan 120% dengan total pajak yang terutang. PPh pasal 21 yang harus dibayar sebesar sama dengan 120% kali PPh 21 terutang. Cara menghitung PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Yang pertama, jika upah atau uang saku harian atau rata-rata upah uang saku harian tidak melebihi 450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender yang bersangkutan tidak melebihi 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang terutang. Lalu yang kedua, jika upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian telah melebihi 450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender yang bersangkutan tidak melebihi 4.500.000, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah PPh pasal 21 sehari sama dengan tarif 5% kali upah kena pajak sehari. Nah, rumus upah kena pajak sehari ini sama dengan upah sehari dikurangi 450.000. Lalu yang ketiga, jika jumlah upah yang diterima atau diperoleh dalam bulan yang bersangkutan telah melebihi 4.500.000 tetapi tidak melebihi 10.200.000, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong dihitung sebagai berikut, yaitu PPh pasal 21 sama dengan tarif 5% kali upah kena pajak sehari. Upah kena pajak sehari rumusnya yaitu upah sehari dikurangi PTKP yang sebenarnya. Nah, PTKP yang sebenarnya sehari sama dengan PTKP dibagi 360 hari. Nah, lalu yang keempat, ketentuannya jika jumlah upah yang diterima atau diperoleh dalam bulan yang bersangkutan telah melebihi 10.200.000, maka PPh pasal yang
pasal 21 yang harus dipotong adalah PPh pasal 21 sebulan sama dengan tarif pasal 17 kali PKP setahun dibagi 12. Nah, PKP setahun rumusnya yaitu upah kumulatif sebulan dikali 12 dikurangi PTKP setahun. Lalu ketentuan yang kelima yaitu jika upah diterima secara bulanan, PPh pasal 21 yang harus dipotong sama dengan hitungan pada nomor 4, yaitu PPh pasal 21 sebulan sama dengan tarif pasal 17 kali PKP setahun dibagi 12. PKP setahun rumusnya yaitu upah kumulatif sebulan dikali 12 dikurangi PTKP setahun. Oke, langsung saja saya akan membahas mengenai contoh kasus dan cara penyelesaian PPh pasal 21 pegawai tidak tetap. Perdana Transport merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi. Perusahaan ini didirikan sejak akhir 2010. Berikut ini informasinya. Ada data perusahaan, yaitu yang pertama ada nama perusahaan bernama Perdana Transport, ada NPWP-nya 04.129.225.2.542.000. Alamatnya Jalan Kaliurang, KM 5 nomor 49 Yogyakarta 55281. Teleponnya ada 0274524501. Emailnya perdana@yahoo.com. Jenis usahanya jasa transportasi. Berikut ini data pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dari Perdana Transport itu sendiri. Pada Juli 2017, perusahaan memperkerjakan 3 orang tenaga kerja lepas dengan upah borongan yang dibayarkan pada saat pekerjaan selesai pada 25 Juli 2017. Ada 3 data, yaitu yang pertama Himawan. Alamatnya Jalan Wonosari nomor 20 Yogyakarta. Himawan memiliki NPWP yaitu 68.302.4.542.000. Statusnya belum menikah dan tanpa tanggungan. Upah borongannya sebesar 5 juta. Durasi waktunya sebesar 20 hari. Lalu yang kedua adalah Hendrawan, alamat Jalan Godean nomor 53 Yogyakarta. Tidak memiliki NPWP dan statusnya menikah dengan 1 anak tiri. Upah borongannya sebesar 3.500.000. Waktu durasinya sebesar 5 hari. Lalu yang ketiga bernama Hilman, alamat Jalan Godean nomor 245 Yogyakarta. Tidak memiliki NPWP, statusnya belum menikah tanpa tanggungan. Upah borongannya sebesar 3.500.000. Durasi waktunya sebesar 10 hari. Oke. Pada kali ini selanjutnya saya akan membahas cara penyelesaiannya. Yang pertama ada Himawan. Pada Himawan upah bulan Julinya sebesar 5 juta. Nah, upah sehari rumusnya yaitu upah sebulan dibagi jumlah hari pengerjaan. Jadi 5 juta dibagi 20 sama dengan 250.000. Nah, upah sehari tadi akan dikurang dengan upah tidak kena pajak sehari. Yaitu rumusnya PTKP setahun dibagi 360 sama dengan 54 juta dibagi 360, yaitu 150.000. Mengapa dikurang dengan tidak kena pajak sehari? Karena upahnya sebulan telah melebihi 4.500.000. Nah, 250.000 dikurangi 150.000 sebesar 100.000. Nah, itulah sebesar upah terutang pajak seharinya. Lalu PPh pasal 21 sehari yaitu dikali dengan 5%. Seperti yang telah dibahas tadi, 5% kali 100.000 yaitu 5.000. PPh pasal 21 pada bulan Juli yaitu 20 hari kali 5.000 yaitu 100.000. Utang terutang pajak sebagai dasar pengenaan pajak Juli sama dengan 20 kali 100.000 sama dengan 2 juta. Lalu yang kedua ada Hendrawan. Pada Hendrawan ini upah bulan Julinya sebesar 3.500.000. Upah sehari yaitu upah sebulan dibagi jumlah hari pengerjaan. 3.500.000 dibagi 5 hari sama dengan 700.000. Nah, upah tidak kena pajak seharinya karena tidak melebihi 4.500.000, maka akan dikurangi sebesar 450.000. Tidak menggunakan rumus yang digunakan oleh Himawan tadi. Maka
700.000 dikurangi 450.000 sebesar 250.000 upah terutang pajak seharinya. Lalu PPh pasal 21 sehari yaitu 120% kali 5% kali 250.000 karena hendrawan itu tidak memiliki NPWP yaitu sebesar 15.000. PPh pasal 21 Juli 5 kali 15.000 yaitu 75.000. Utang terutang pajak sebagai dasar pengenaan pajak Juli yaitu 5 hari dikali 250.000 sebesar 1.250.000. Yang ketiga, Hilman, upah bulan Juli sebesar 3.500.000. Upah sehari yaitu rumusnya upah sebulan dibagi jumlah hari pengerjaan. 3.500.000 dibagi 10 hari, 350.000. Karena upah sebulan tidak melebihi 4.500.000 maka akan dikurangi 450.000. Nah, 350.000 dikurangi 450.000 karena upah seharinya tidak mencapai 450.000 maka Hilman itu tidak dikenakan PPh pasal 21 atau bisa dikatakan nihil. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai integrasi Islam pada pajak. Nah, integrasi Islam pada pajak itu sendiri memiliki perbedaan pendapat tentang adanya pajak menurut Islam menjadi sangat menarik. Karena masing-masing pihak mampu mengemukakan dalil dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas atau sumber-sumber hukum Islam yang menyatakan menolak pajak atau dalil yang membolehkannya. Nah, adapun dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak yang menolak pajak antara lain sebenarnya ada 6, namun di sini saya akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama ada larangan Allah Subhanahu wa taala agar tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil. Quran surat 2 ayat 188 dan Quran surat keempat ayat 29. Kemudian ada hadis Rasulullah tentang pemungut al-maksya yang berbunyi inna sahibal maksi finnar, yang diterjemahkan menjadi sesungguhnya pemungut al-maks atau pemungut pajak masuk neraka. Hadis riwayat Ahmad 4/109. Lalu yang ketiga ada hadis Rasulullah yang berbunyi la yadkhulul jannata sahibul maksin, yang diterjemahkan menjadi tidak akan masuk surga pemungut al-maks atau orang yang mengambil pajak. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu adapun pihak-pihak yang menerima pajak juga mengemukakan beberapa dalil yang membolehkan pemungutan pajak itu sendiri. Di sini juga tertera ada 6 dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang menerima pajak itu sendiri. Saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama ada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 untuk mengeluarkan harta selain zakat yang berbunyi wa atul mal ala hubbi, artinya dan memberikan harta yang dicintai. Ayat ini memerintahkan kaum muslim untuk memberikan harta selain zakat. Pendapat ini didukung oleh Abu Zahra, Imam Al-Ghazali, Said Hawa, Said Sabiq, Fiqhus Sunnah Kitab Zakat halaman 281. Lalu yang kedua ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan harta tatkala panen dalam Al-Qur'an. Quran surat ke-6 ayat 141 wa tuhaqu yaumun hasadihi, artinya tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla Kitab Zakat halaman 241. Jadi berdasarkan situs resmi dari pemerintahan pajak itu sendiri dari DJP, saya menyimpulkan bahwa kembali kepada pendapat kelompok yang menolak pajak, dalil-dalil yang digunakan sesungguhnya adalah peringatan agar jangan mengambil harta atau pajak secara zalim, namun bukan berarti melarangnya sama sekali. Jika dikatakan petugas pajak masuk neraka, bagaimana halnya dengan nasib pemungut jizyah atau pajak kepala yang tegas-tegas merupakan perintah Allah dalam Quran surat ke-9 ayat 29. Petugas pemungut kharaj atau sewa tanah yang diangkat khalifah, petugas pemungut usyur atau bea masuk untuk proteksi pedagang muslim dari persaingan dengan pedagang dari luar Madinah.
Apabila perintah itu berasal dari ulil amri, maka petugas yang ditunjuk adalah sah dan penghasilannya atau gaji dari pekerjaan itu tentunya halal. Pajak atau doribah diperbolehkan oleh ulama, namun ia harus dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Aturan pajak harus berpedoman kepada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jika memungut pajak secara zalim atau tidak sesuai syariat, maka Rasulullah melarangnya. Sebagaimana hadis yang berbunyi, artinya la yadkhul jannah sahibul maks, yang artinya tidak masuk surga petugas pajak yang zalim. Hadis riwayat Abu Daud, bab kharaj, halaman 64, hadis nomor 2937, dan Darimi bab 28, hadis nomor 1668. Jadi itu saja terkait pajak penghasilan pasal 21 pegawai tidak tetap. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.